kalian yang nggak tahu Pustok itu apa sih? Nah, Pustak itu adalah konten yang baru dari Perpustakaan SMA Negeri 1 Tumpang nih guys. Aduh, pastinya kita bakal bahas hal-hal yang seru dan menarik kalau didengerin apalagi ditonton. Nah, sekarang saya kebetulan nggak sendirian. Saya lagi sama salah satu penulis dari buku-buku yang ada di sini. Please welcome Bu Sinta Novita. Kira-kira bukunya Bu Sinta ini yang mana ya? Boleh ditunjukin dulu? Yang ini ya, sudah ada di depan sini. Sama Audrey disiapin di sini nih. Judulnya Penggalan Kehidupan. Iya aja. Iya aja. Nah, ini bukunya ini isinya apa aja sih? Audrey udah baca belum? Sudah dong. Nah, kalau dari yang dibaca Audrey, isinya apa? Tadi katanya ini bakalan relate banget nih sama teman-teman. Jadi sejauh apa yang saya baca ini isinya itu kayak kata-kata motivasi, terus kata-kata yang tentunya bisa mengubah cara pikir kita gitu, yang membuat kita lebih semangat gitu. Oke. Jadi Penggalan Kehidupan itu isinya adalah kalimat-kalimat pendek yang ya betul tadi kata yang biasanya bisa dibilang diambil dari refleksi kehidupan sehari-hari. Jadi kayak hari ini kok ngerasain kayak gini ya, tulis aja lah gitu. Oh, gitu. Nah, jadi isinya tuh lebih ke refleksi di kehidupan sehari-hari. Gitu Audrey. Dan isinya kan ada apa sih? Ada cinta. Ada cinta. Karena kan semua orang pasti merasakan cinta ya. Iya. Terus habis itu tentang kehidupan. Dan di bab yang terakhir itu isinya adalah motivasi diri sendiri atau biasanya disebut juga dengan afirmasi diri. Gitu. Terus ini kan beda dari yang semuanya nih ya. Nah, ini isinya kata-kata yang pendek-pendek gitu. Nah, Bu Sinta kenapa milih penulis buku yang temanya itu refleksi diri seperti ini? Kenapa nggak kayak cerpen, kayak puisi-puisi gitu-gitu? Oh, oke. Terima kasih ya. Kalau cerpen atau puisi sebetulnya saya sudah pernah di tahun berapa ya? Tahun lalu kalau nggak 2021 kalau nggak salah. 2021 itu sudah pernah menulis puisi. Terus kalau cerpen sejujurnya saya kesulitan karena kan itu harus padat. Iya. Kalau cerpen itu nggak boleh panjang-panjang, harus padat. Terus konflik dan solusi dari cerpennya itu di endingnya itu juga harus cepat kan berarti. Iya, itu saya ada strukturnya dan itu nggak boleh panjang-panjang. Nah itu yang saya membuat saya kesulitan. Terus kalau memilih seperti ini saya terinspirasi dari beberapa buku-buku yang ada ya. Oh iya. Audrey pernah baca NKCTHI? Kebetulan saya belum pernah baca. Belum pernah baca. Kalau mungkin teman-teman di rumah ya, mungkin ya, di rumah pernah tahu baca. Nanti ya, kita cerita tentang hari ini. Nah itu mungkin salah satu inspirasi saya. Terus ada juga Perihal Cinta Kita Semua Pemula. Itu dari Mojok ya. Terus ada juga Semua Yang Ada di Bumi. Ada kok di perpustakaan. Pernah baca enggak? Boleh teman-teman, nanti saya baca. Teman-teman juga bisa pinjam di buku perpus ya. Nah, itu. Jadi itu rata-rata kalimatnya pendek-pendek, tapi kebanyakan itu relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Salah satu inspirasi saya dari situ. Kemudian ya lebih mudah daripada membuat puisi kayaknya. Gitu. Lebih kayak nggak perlu yang harus memikirkan ini itu ya, jadi ya tetap berpikir kan pasti kan tetap perlu ya, cuma nggak yang terlalu terstruktur seperti apa gitu. Terus untuk buku ini sendiri target pembacanya itu siapa aja? Untuk target pembaca karena ini ringan mungkin bisa dibaca sama teman-teman yang SMA atau sedang kuliah, tapi kayaknya tadi dibaca sama Audrey juga relate. Kemarin ada juga beberapa siswa yang baca juga bilang ke Bu Sinta, Bu, bukunya kok kayak gini, ini cuma jelek katanya gitu. Itu yang membuat menarik ya Bu ya, relate sama kehidupan. Nah tadi kan Bu Sinta bilang
pernah bikin puisi ya, buku Iya. yang isinya puisi ya. Nah, selain dua ini, Bu Sinta pernah nulis yang lain nggak? Pernah. Jadi awal mula menulis itu Iya. itu dari mainan Wattpad. Oh, ada tadi Nah, ya kan? Audrey juga Iya, punya saya kan? banyak baca di situ juga. Dari mainan Wattpad, dari baca, kemudian tertarik untuk menulis satu cerita. Nah, cobalah nuliskan satu episode, 2 episode. Nah, kok yang baca lama-lama banyak. Oh. Jadi itu memotivasi saya untuk menulis. Nah, sampai akhirnya jadi satu cerita, satu novel. Setelah itu saya coba terbitkan dan open pre-order, ternyata ada yang minat. Oh. Jadi itu pertama kali saya nulis tahun 2000 berapa ya? Lupa saya mau Tri. Pokoknya Buku pertama. buku pertama saya itu novel. Oh. Novel dari Wattpad. Oh, Tapi saya menerbitkannya indie, bukan yang ikut dari penerbit besar kayak Gramedia, Oh. Grassmedia, Iya. atau apa Bentang, itu kan penerbit besar. Iya. Kalau saya pakai penerbit indie, jadi pakai penerbit kecil. Hmm. Terus itu yang pertama sudah selesai, saya kirim ke teman-teman yang membaca dan yang minat kemarin kan. Iya. Sudah selesai. Kemudian nulis lagi, kok lebih susah ternyata. Ternyata nulis novel itu juga sama susah, belum menemukan formulanya. Terus beralih ke nulis puisi. Kalau nulis puisi sebenarnya sudah dari dulu sih, dari zaman sekolah itu udah suka nulis puisi. Iya. Cuma referensinya belum banyak, jadi mungkin masih jelek. Oh. Kan namanya belajar itu kan berkembang, Iya, dari yang jelek proses dulu, ya. dari yang jelek dulu ke yang bagus kan. Ya itu terus belajar nulis puisi karena merasa wah udah cukup nih untuk diterbitkan kan. Oh. Biasanya kalau penerbit ini itu 100 halaman. Oh, itu minimal. Iya, ketentuan minimal itu 100 halaman, jadi udah dapat 100 puisi. Ini daripada sayang nanti tidak terdokumentasikan, akhirnya diterbitkan saja. Banyak ya. Sulit banget bikin puisi dulu. Itu lama. Iya. Itu lama, butuh waktu yang banyak itu untuk bikin puisi. Sudah habis bikin puisi, terus kemudian kebetulan ada event untuk nulis bareng teman-teman di Semaneta. Akhirnya saya ikut tulis bareng dan terciptalah buku ini. Oh. Gitu. Yang mau baca bisa datang ke perpus SMA Negeri 1 Tumpang ya guys. Nah terus saya baca kemarin ya buku ini di sini itu banyak gambar-gambarnya lucu gitu ya. Itu dapat inspirasi dari mana gitu coba? Kalau gambar itu kan kebetulan saya nggak terlalu pintar gambar ya. Iya. Jadi itu ada yang memang gambar saya sendiri, ada yang dapat dari Canva. Oh ya. Ya, dapat dari Canva itu kan saya cetak, saya modifikasi biar nggak sama lah dengan yang lain. Oh. Jadi terima kasih kepada artis-artis di Canva ya yang udah bikin. Terima kasih. Saya sangat terbantu. Yaitu jadi sebagian gambar sendiri, sebagian dari Canva. Kalau inspirasinya dari yang ditulis, kan kebanyakan menyesuaikan kan, gambarnya menyesuaikan dengan yang ditulis. Soalnya saya salfok nih Bu, waktu baca ini gambarnya kok lucu gitu. Terus habis kan udah 3 buku nih Bu Sinta bikin ya. Itu ada rencana nulis lagi nggak? Ingin sih sebenarnya, kepingin untuk nulis lagi. Cuma waktunya yang saya khawatirnya kok akhir-akhir ini kok tidak sempat menulis gitu loh. Jadi nggak tahu lah, nanti coba lagi kalau ada kesempatan mungkin ikut nulis lagi. Kalau misalnya nggak ada kesempatan ya nggak apa-apa, mungkin tahun depan atau Iya. kalau ada proyek Masih lagi. panjang. Iya betul. Ini mau rencananya mau nulis buku yang berbeda dari yang sebelumnya, mau nyoba hal baru apa mau yang di sekitar itu aja, yang sekitar tiga mirip-mirip gitu? Kalau saya sih rencananya kembali lagi nulis puisi kayaknya. Oh. Jadi ada beberapa sih saya udah mulai nulis lagi, cuma lagi vakum, jadi belum terkumpul lagi. Gitu. Kalau untuk buku yang penggalan kehidupan ini ada kesulitan nggak Bu waktu menulisnya? Kesulitannya gambar. Oh, Jadi harus benar-benar berulang kali nyari inilah gambar yang cocok dan sebagainya itu. menarik gitu ya. Terus
kayak apa, Bu Sinta kan udah 3 kali nih nerbitin buku. Nah mungkin sobat-sobat pustak nih pengen nerbitin sebuah buku gitu kan, tapi bingung nih caranya gimana, terus hal-hal yang harus diperhatiin itu apa aja. Nah mungkin Bu Sinta bisa memberi saran untuk para sobat-sobat pustak. Oke. Terutama untuk warga Semaneta ya, tentu saja kalian bisa menerbitkan karya kalian melalui perpustakaan Semaneta. Jadi jangan ragu-ragu untuk berkarya. Nah, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, tentukan dulu bukunya tuh mau model kayak gimana. Apakah mau kayak punyanya Lintang? Punyanya Lintang ya mirip-mirip kayak gini sih. Oh ya gitu. Mirip-mirip kayak gini, terus lebih juga sama, pendek-pendek, nggak terlalu panjang. Atau mau kayak punya Bu Diah yang isinya puisi, Ya. atau mau kayak punya Bu Dewi yang sangat ilmiah, jadi mungkin anak-anak kir bisa ikutan di Oh sini. iya ya gitu. Terus atau mau kayak punya Pak Teguh, ada 2 kan, ada novel, Iya, ada cerpen, ada macam-macam. Nah tentukan dulu, terus tentukan target pasarnya siapa. Kalau kamu suka menyasar ke anak-anak yang SD, SMP, berarti kan rata-rata yang ditulis itu petualangan. Topiknya nggak berat gitu ya. Nah, topiknya nggak berat, kalimatnya sederhana, terus kemudian temanya itu mungkin yang seputar petualangan yang menyenangkan. Kalau untuk anak SMA atau anak SMA dan kuliah itu kan biasanya tertariknya ke arah romance, Iya, betul. fantasi kayak gitu kan. Nah, Iya. romance dan fantasi. Nah, kalau itu tadi, kalau mau yang ilmiah kayak Bu Dewi itu juga bisa. Jadi tentukan dulu, kamu targetnya itu usia berapa, terus kalau sudah baru dibuat, oh kalau usia segini cocoknya kayak gini ya. Nah, terus mungkin juga ikuti pelatihan menulis di platform-platform yang ada banyak kok. Iya, ada banyak di online. katanya banyak gitu ya. Nah, terus baca buku yang banyak. Semakin banyak baca buku, semakin banyak kosakata, dan kamu jadi nggak takut buat nulis. Jadi yang pertama sih utamanya sebenarnya baca buku dulu, baru nanti kalau kepingin nulis tadi tentukan dulu targetnya, tentukan dulu temanya, baru bisa nulis. Kalau nanti masih bingung, silahkan main-main ke perpus, nanti dibimbing kok buat nulisnya. Boleh kok guys, feel free untuk ke perpus. Boleh banget. Boleh banget. Oke, mungkin segitu dulu ya buat episode pertama dari Pustalk. Nah, tapi kita nggak berhenti di sini guys, kita nanti bakal bahas buku-buku yang lainnya yang pasti menarik banget buat kalian nanti bisa datang ke perpus gitu. See you on the next Pustalk episode. Dah. Dadah.